Terima kasih kehadirannya Mbak-mbak, Mas-mas. Sehubungan dengan besok ada rencana kegiatan mantan yang sudah diumumkan di share ya. Rencana insya Allah dari ketakmiran menginginkan peran serta dari bantuannya dari mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Yang satu, kita juga butuh untuk bagian dokumentasi baik video maupun foto. Yang kedua juga ini bisa jadi pengalaman buat mas-mas mbak-mbak sekalian mendapatkan ilmu bagaimana cara mendokumentasikan suatu acara ya. Makanya itu nanti bagaimana sih cara mengelola acara, saya sendiri juga nggak pernah tahu. Yang pengalaman Pak Zaki ini untuk mengelola bagaimana sih mendokumentasikan suatu acara. Nah, sekedar jepret kayak foto pribadi ini kan foto lembaga, suatu acara besar lah ya untuk suatu daripada dibanding dengan galeri foto kita pribadi gitu loh. Ini maksudnya nyangkut kepentingan orang banyak ya kan karena pengajian. Makanya ini monggo dimanfaatkan sebagai sarana untuk menimba pengalaman, nggih. Monggo diikuti dengan seksama. Nanti teknisnya bagaimana, mumpung sampean masih di usia yang sedini ini sudah dapat pengalaman ini sudah. Nanti kalau sampean sudah beranjak dewasa, nanti sampean pasti akan merasakan manfaatnya, nggih. Jadi ini nanti saya sendiri pun belum pernah tahu teknisnya, tadi di-share singkat sama Pak Zaki. Oh ternyata seperti itu toh. Ternyata tapi kan hanya cuma foto-foto saja gitu. Ternyata ada cara-caranya sendiri gitu ya. Untuk mempersingkat waktu sekaligus ini nanti kita membagi tugas-tugasnya. Setelah kita bagi tugasnya nanti besok bergerak semuanya sesuai dengan yang diarahkan Pak Zaki. Nanti besok teman-teman pakai seragam. Teman-temannya dengan pakai seragam itu istilahnya sama riwariwi itu orang-orang akan memahami oh ini arek panitia gitu loh. Nggih, pentingnya pakai seragam seperti itu ya. Nanti setelah kita kumpulkan, setelah kita bertugas di pertemuan selanjutnya kita evaluasi bareng-bareng hasil kerja kita nanti dengan bimbing Pak Zaki. Gitu ya. Paham maksudnya? Ya, jadi ini monggo ini dibuat fun saja, dibuat seneng-seneng tapi juga ada nilai ibadahnya, ada nilai pengetahuannya juga, nilai pengalaman, menimba pengalamannya nanti pasti akan bermanfaat nanti kalau sama sudah mandiri, sudah dewasa. Oke? Monggo ini kesempatan berharga untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat untuk Pak Zaki, monggo. Iya, matur nuwun Pak Ilyas. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bisa ketemu lagi. Kemarin ya dikabari Pak Ilyas, Pak ini teman-teman di masjid mau ada acara. Wah, kebetulan jadi buat pengalaman teman-teman bagaimana bisa mendokumentasikan acara itu dengan baik. Jadi gunanya dokumentasi itu kan namanya dokumen itu kan berkas ya, bukti kalau masjid ini pernah melangsungkan acara. Nah, kebetulan acaranya maulidan ya Pak ya, pengajian maulid Ustadz Anas. Nah, saya udah share di grup, udah baca semua ya. Paham nggak kira-kira? Ya, ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama timnya dulu. Nah, timnya dulu. Tim foto siapa, tim video siapa. Nah, ini nanti harus dibagi, nanti belakangan ya kita bagi. Minimal kalau saya pernah mendokumentasikan acara itu biasanya dua itu apalagi timnya banyak ini ya, minimal 2 foto 2 video. Nah, kenapa kok 2 foto 2 video? Ini minimal 2 foto 2 video meminimalisir resiko. Resikonya apa? Ya resikonya banyak kalau foto, apalagi sekarang sudah digital ya. Resiko yang pertama dari alat itu misalnya baterai, memori penuh gitu ya, atau gambarnya nggak fokus gitu ya. Nah itu yang pertama. Dan itu memang harus dipersiapkan dulu. Yang bertugas sebagai fotografer siapa? Disiapkan alatnya. Ini alatnya HP semua. Atau ada kamera DSLR atau mirrorless? HP ya. semua. Oke, kalau HP
dipersiapkan alatnya. Kalau HP sih risikonya cenderung lebih minim daripada kamera digital. Kalau fokus sekarang gambar harusnya semuanya sudah pasti fokus ya. Mungkin kalau cahaya yang saya lihat dari masjid ini cukup untuk foto sih, saya rasa cukup tuh. Nah, kenapa kok dua? Ini salah satu yang saya sebutkan tadi, meminimalisir resiko. Yang kedua, ini variasi gambarnya lebih banyak. Misal posisi Pak Ustadz nanti di mimbar atau di mana? Ya di depannya imaman itu. Di mimbar itu ya. Satu misalnya bagi tugas ya, ini tim foto sama tim video. Satu ada yang satu dari kanan, satu dari kiri, misalnya seperti itu. Atau satu yang pas di tengah, yang satu lagi mobile keliling. Cari posisi yang enak untuk foto. Nah, bagus lagi kalau misalnya ini timnya agak banyak, ya 3, tengah, kanan, kiri. Itu saat acara. Nah, tapi untuk dokumentasi itu sebenarnya nggak saat acara aja. Nah, kalau pengalaman saya misalnya kalau manten gitu ya, manten kan persiapannya itu udah direkam dulu, udah difoto dulu. Panitia misalnya sedang sibuk mempersiapkan lokasi misalnya, ada perlu noto meja atau konsumsi gitu, itu difoto aja, diambil aja, bisa foto, bisa video, diambil semua. Nah, momen yang tak ikutkan list dulu ya. Jadi yang pertama itu sebutnya manpower gitu ya, atau jumlah kru, foto, video, terus dibagi tugasnya. Nah, karena posisi Ustadz Anas itu di dalam, dan di dalam itu bapak semua ya, ini alangkah baiknya lebih nyamannya memang mas-masnya yang ambil ya. Jadi kalau ada senggolan itu nggak terlalu risikonya nggak terlalu besar lah ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya mbak-mbaknya pengen ambil, ya monggo, kalau misalnya pede. Dan didukung lagi kalau sudah ada seragam itu malah oke. Jadi memang itu istilahnya ya mengurangi komplain dari jamaah. Ini apa sih kok riwa-riwi gitu? Ini apa sih? Kalau sudah ada seragam itu oke, minimal ID card. Kalau sudah ada ID card atau seragam itu sudah benar. Lalu yang kedua, peralatan disiapin. Jadi sebelum acara disiapin dulu, apalagi pakai HP. Semua sebelum acara usahakan karena acaranya jam 7.15 ya, atau ba'da Isya. Sebelum Isya semua sudah dicas. Ya, ketika Isya posisi baterai 100 gitu ya. Enggak ada yang dibuat game, enggak ada yang dibuat Instagraman, TikTokan gitu ya.